Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Riza Biansah, absen 25, akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu peran tokoh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Beliau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur perundingan. Banyak hal yang melibatkan Insinyur Soekarno. Dalam masa pemerintahan, dalam masa persiapan kemerdekaan dan usaha mempertahankannya. Ada beberapa peranan beliau. Yang pertama, pada 9 Agustus 1945, beliau pergi ke darat Vietnam bersama Rajiman Diningrat dan juga Muhammad Hatta untuk bertemu Jenderal Trauci guna membicarakan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau menyusun naskah proklamasi bersama Ahmad Soebiarjo dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau membacakan naskah proklamasi Indonesia didampingi dengan Dr. Muhammad Hatta. Tokoh yang kedua adalah Dr. Muhammad Hatta. Dr. Muhammad Hatta dikenal sebagai pejuang yang memiliki pemikiran yang cemerlang tetapi hidupnya sederhana. Beliau dikenal sebagai Bapak Proklamasi bersama Insinyur Soekarno. Ada beberapa peran beliau. Yang pertama, pada tanggal 16 Agustus 1945, beliau menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Ahmad Soebiarjo dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, beliau mendampingi Insinyur Soekarno membacakan naskah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, beliau pergi ke Den Haag, Belanda menjadi pemimpin delegasi Indonesia konversi Meja Bundar. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki beberapa peranan. Pada 5 September 1945, beliau menyatakan bahwa Kesultanan Jogja adalah bagian dari NKRI. Pada tanggal 13 Juli 1949, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinat Pertahanan Keamanan di sidang pertama Kabinet Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1949, beliau menjadi wakil Indonesia menandatangani kedaulatan Republik Indonesia dan menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda. Selanjutnya saya Ahmad Marzuki Mubarak dari absen 2 akan mempresentasikan materi sebelumnya. Makna, semangat, dan komitmen bangsa pendiri negara. Komitmen kebangsaan tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Pernyataan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan aspirasi bangsa Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. 2. Cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Pengakuan dan kesadaran bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang telah mereka capai bukan hanya dari perjuangan mereka sendiri tetapi juga dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Komitmen kebangsaan dapat ditunjukkan dengan sikap sebagai berikut. 1. Memiliki semangat persatuan dan kesatuan. 2. Memiliki semangat mempertahankan NKRI. 3. Memiliki semangat berkorban terhadap negara. Dalam mewujudkan sebuah negara yang maju, Indonesia memiliki nilai-nilai yang penting yang berkaitan dengan komitmen. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memiliki jiwa patriotisme. 3. Memiliki jiwa nasionalisme. Selanjutnya saya Fajir Wildan Rashid, absen 11, akan melanjutkan materi. Materi saya adalah periodisasi semangat dan kebangsaan. Semangat dan kebangsaan ini dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Pada periode yang pertama yaitu masa sebelum pergerakan nasional. Pada awal abad keempat, Nusantara sudah memiliki beberapa kerajaan-kerajaan yang merdeka dan berdaulat seperti Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada periode yang kedua yaitu masa pergerakan nasional. Pada masa ini Indonesia sudah tidak lagi bersifat kedaerahan melainkan sudah bersifat nasional. Pada periode yang ketiga yaitu masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ini menjadi titik puncak dari kebangsaan Indonesia.
pada periode yang terakhir, yaitu masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, mereka tinggal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, saya Alvaris Rival Aldiansyah, absen 3, akan melanjutkan materi sebelumnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. 1. Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Berikut arti Indonesia sebagai satu kesatuan politik, yaitu A. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa. B. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. 2. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Berikut arti Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi, yaitu A. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan modal milik bersama dan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Nusantara. B. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah. C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. 3. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Berikut arti Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dan dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang. B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kehidupan, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Saya, Forbenov Sebuki, absen 13, akan melanjutkan materi sebelumnya. 4. Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan dalam artian sebagai berikut. A. Bahwa ancaman satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi. Ideologi falsafah Pancasila diyakini sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, wawasan Indonesia Nusantara menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Ahmad Ruskin Alfianur, absen 1, akan melanjutkan materi sebelumnya. Perilaku menjaga keutuhan NKRI. Untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan sikap-sikap berikut. Yang pertama, cinta tanah air. Cinta tanah air dapat diwujudkan dalam berbagai hal berikut. 1. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar. 2. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah pencemaran lingkungan. 3. Mengolah kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, membina persatuan dan kesatuan. Membina persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dalam berbagai hal berikut. 1. Menghormati antar sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan manusia.
3. Menjalin persahabatan antar suku bangsa. Yang terakhir, rela berkorban. Rela berkorban dapat diwujudkan dalam berbagai hal berikut. 1. Berkorban dengan tenaga. 2. Berkorban untuk menyumbangkan pemikiran. 3. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Selanjutnya, saya dari Syakir Ramadan, absen 5 akan melanjutkan materi sebelumnya. Perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama dalam kehidupan keluarga. A. Menjaga nama baik keluarga. B. Bekerja keras untuk memajukan kesejahteraan keluarga. C. Orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga mereka bekerja keras untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. D. Tulus merelakan kepergian putra-putri yang mendapat tugas negara di daerah terpencil. B. Yang kedua, kehidupan sekolah. A. Menjaga nama baik sekolah. B. Mengharumkan nama baik sekolah. C. Belajar dengan rajin untuk mencari prestasi yang membanggakan sekolah. D. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai siswa di sekolah. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat. A. Bakti memajukan daerahnya. B. Membiayai pendidikan anak-anak yang kurang mampu di daerahnya. C. Menjaga nama baik kehidupan bermasyarakat. D. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang menjaga kebersihan. Yang keempat, kehidupan bernegara. A. Membayar pajak secara tertib. B. Menjaga fasilitas umum seperti terminal, halte bus, dan telepon umum. C. Mengharumkan nama bangsa dengan prestasi yang membanggakan. D. Memberikan sumbangan devisa bagi negara dengan TKI yang bekerja di luar negeri dan pengusaha yang memiliki perusahaan di luar negeri dan membawa keuntungannya ke dalam negeri Indonesia. Terima kasih.